Halo teman-teman, balik lagi di channel Primes Asia sama Andi, dan kita udah ada di depan AE6 Plus Zeho. Yang AE8 kan udah ya beberapa tahun yang lalu. Nah ini juga kita sebenarnya sudah ketemu juga di motor show di Bangkok. Review luar udah ya, kita bakalan langsung telanjangin aja, nggak usah babi bu. Pakai perkakas dari Haston. Nah ini motor mungil, perkakasnya juga mungil, nggak bawa yang lemari. Jadi cukup toolbox aja. Nggak perlu panjang lebar, langsung aja. Mas Mimin, kemon kita bongkar. Nah teman-teman, kita udah telanjangin Zeho AE6. Ini bodi yang paling berat ada di sini nih. Langsung dia punya batok lampunya juga ya. Full LED headlight. Lalu di bagian belakang nih kalau buat plastiknya bodi sama ya kayak AE6. Udah gitu ini juga buat ada apa namanya? Iya, sorry. Sama ya kayak AE8. Aduh, ini kebayangnya AE6 terus nih. Ini juga di belakang nih, dia punya bodi reflektor lampunya. Ini ada lubang untuk membuang panas LED-nya nih. Sama plastik-plastiknya, karet untuk dudukan lampu, semua lengkap ya. Walaupun dia bagian yang kecil-kecil bulat sekalipun, ini ada karetnya juga nih. 1, 2, lalu di tengah nih. Jadi kalau misalnya kita ngebut pun, karena top speed-nya dia ini 80 km per jam. Satu kali charge, diklaimnya itu bisa sampai 100 km. Ya kan? Baterainya 67 volt, 27 ampere. Nah, ini biar nggak geter-geter lah bodinya nih. Jadi karetnya juga banyak. Untuk bagian rangka seperti biasa ya, simetris kiri kanan. Lalu untuk tutupnya juga nih ada nih. Biasa kan tutup pipa tubular itu pakai karet ya. Ini udah langsung plat, langsung dilas nih. Mantep banget nih. Jadi luar biasa cakep, paten, tebel, berat. Ini beratnya 96 kilo. Lalu dia punya ground clearance-nya tuh 13 cm, sama untuk joknya itu 73,3 cm. Nah ini biasa kan tangki ya kalau mobil bensin ya, ini langsung ngeplong nih tempat. Biasa kalau motor bensin kan ini buat tangki bensin ya, ini ngeplong nih buat tempat baterai nih. Sorry nih banyak banget salah ngomong hari ini. Lagi kurang fit juga sama ini mendung-mendung syadu nih. Ya balik lagi, ini las-lasan semuanya sebenarnya agak mirip ya kayak si AE8 yang udah kita telanjangin. Jadi memang untuk kualitas materialnya Ciamik punya Zeho ini. Las-lasan tuh ya, tebel, mentah, dan nggak di finishing halus. Jadi kelihatan sekali kalau tambelan las-lasannya tuh luar biasa paten gitu loh, padet.
Tulang-tulangan juga banyak. Lalu kita kalau lihat posisi langsung di tengah ini udah langsung aki nih. Nah sama ya kayak abangnya yang AE8. Ada tutupnya juga buat pijakan. Ini luar biasa. Ini mantap banget sih. Dia punya buat footrest ridernya ya. Kita udah ngomongin rangka, chassis. Ini cakep ya tadi ya. Jadi mantep lah kalau buat Zeho. Mirip kayak yang AE8. Nih adanya ini AE6. Bedanya memang cuman lebih compact, lebih kecil. Baterainya juga muat satu doang ya. Udah gitu kita langsung ke bagian belakangnya aja nih. Untuk dia punya motornya itu di samping ya, side motor. Jadi bukan di ban. Nah kalau kita lihat langsung nih di sini. Piringan cakram atau disrotornya itu ada di dalam ban. Tuh, kelihatan dari sini nih. Nah, untuk cabling, kabel-kabel nih, wiring ya semua, ciamik, tebel, udah gitu ada. Wah, ini anti bakar loh yang ini nih. Ini satu ada anti bakar buat yang ke belakang. Kalau buat yang di depan semuanya itu isolasi, anti panas. Jadi ini untuk powernya, max-nya itu ada di 5,5. Lalu torsinya sih yang mantap sih, 160 Nm diklaimnya seperti itu. Dan untuk kecepatan 0 sampai 50 km per jam itu cukup 4, sekian detik. Jadi memang torsi nggak bohong ya tadi ya, 160 tadi. Nah yang paling gue suka adalah bagian sini nih. Tuh. Ya kan? Footrest belakang, ciamik sekali. Nah ini juga buat dia punya soket ke bagian dinamo motornya nih, ini rapi sekali nih. Tuh, ini kelihatan banget kalau berkelas mewah premium tuh di sini. Ya kan, metal-metalnya, lalu dia punya finishingnya. Ini ada tanda ya, jadi sama sekali belum dibongkar, belum dibuka. Ini unit baru tuh, masih ada cat-catnya lah. Soketnya juga ciamik sekali. Ke depan nih warna orange ya, berarti ini buat yang bawain power nih kelihatan. Nah controllernya ini sebenarnya agak banyak ya. Kalau kita lihat nih bedanya sama yang AE6 adalah dia nggak punya radiator aja gitu loh. Kalau sisanya semua sama, dia ada aki juga 12 volt yang di footrest depan. Lalu ini DC-DC-nya nih. Tuh biasa DC-DC kalau motor listrik lain kan kecil ya, imut gitu loh, cilik-cilik. Ini tebel paten ini. Dan berat sekali, langsung ada brand Zeho-nya. Nah ini buat motor controllernya ada di sini nih. Tuh. Gede, ini brand apa ya? Nggak ada emboss apa-apa sih, cuma ada stiker Zeho-nya aja. Vehicle Control Unit nih. Ya kan, keterangannya banyak lah di sini lah. Modelnya, input, communication, email. Wah berarti sama ya kayak yang AE6. Jadi ada GPS-nya juga gitu. Oh iya sorry, sama ya kayak AE8, ini dari tadi AE6 mulu gua, soalnya memang kita lagi bongkar AE6. Jadi persis kayak AE8 ada GPS-nya juga, karena ini ada nomor IMEI-nya buat telekomunikasinya. Lalu ada OBD juga di sini, sama kabel-kabel tadi, wiring, ini yang langsung ke baterai ya di sini. Nah ini buat konversinya nih, jadi dari baterai utama di sini dikonversikan, dia punya unit kelistrikannya. Ini buat apa? Dinamo penggerak. Ini buat yang masuk ke modul DC-DC, modul controller. Jadi ini memang menarik sekali. Nah memang untuk unit yang ini kita belum dapat spesifikasi detailnya seperti apa. Jadi memang gue juga nggak bisa ngomong banyak sih tentang yang unit yang modul yang tengah ini nih. Karena memang dari baterai ke dia dulu, baru didistribusikan ke modul-modul lain. Nih, tengah ini. Ya. Apalagi bos, ini ada sekring di samping aki lengkap, tuh ada dia punya indikatornya juga buat apa, berapa ampere, ada serepnya ya. Jadi untuk kelistrikan ciamik lah ya semuanya nih ada di tengah pusat kendalinya. Untuk swing arm ini karena dia side motor, jadi side motornya ini sudah nempel semua sama swing armnya ya, bukan kepisah gitu loh. Ini langsung tebel besar, mungkin nih bahan aluminium kali ini. Pokoknya ya tebel lah, bukan babet ya. Besar sekali sampai ke sini. Lalu dia punya, kalau kita di motor bensin tuh engine mounting lah. Ini ada di tengah nih. Jadi engine mountingnya ada di tengah buat nempel sama swing armnya. Swing armnya juga ini sebenarnya agak menarik ya, karena bentuknya itu seperti heatsink gitu loh. Ya mungkin karena dia dinamo side motornya itu nempel, jadi untuk
menghantarkan panasnya tuh lebih cepat adem gitu. Jadi panasnya tuh lebih cepat dibuang. Nih, ini banyak heatsinknya di sini, di samping kanan sini juga, bahkan di dalam yang dekat ban nih. Ya. Oke, untuk bagian belakang sepertinya udah ya kita ya ngomonginnya, ini udah banyak juga. Untuk chassis juga tadi udah, pokoknya nggak pelit lah untuk bagian metal-metal logamnya, las-lasan, ciamik sekali. Kita ke bagian depan nih. Bagian depan juga karena ini AE6 ini mirip kayak AE8, jadi nggak ada kuncinya, pakai kartu ya, NFC di tengah juga. Ini jadi modulnya nih, modul NFC-nya langsung di depan, ya modul starternya lah ya kalau di motor bensin. Lagi-lagi kalau buat rangka chassis tuh cakep sekali ya. Jadi memang untuk bagian tameng depanannya dia juga bikinin rangka sendiri nih, dan karetnya juga lengkap. Ya, sistem pengaman kunci lock ada di sini juga, jadi luar biasa banget ini. Untuk dia punya rem, ya remnya yang ini nih, yang tengah. Dan ini udah ABS belum ya? Kayaknya belum ya. Soalnya di spek dia punya brosur itu nggak ada tulisan ABS-nya ya. Dan ini juga di body-bodinya juga nggak ada ABS. Jadi memang kita bisa simpulkan ini belum ABS. Tapi memang untuk kalau teman-teman lihat kaki-kakinya ini berbeda ya. Depan belakang gitu loh. Jadi untuk ukurannya itu ada di 12 sama 11. Nah lo bingung lagi dah nih, velg beda nih 12-11. Ya untuk pengereman tadi dapat masukan dari Mas Mimin, ini CBS kombi brake. Karena ada ini tadi ya, kayak ini ya. Sekali rem kiri, ban, depan belakang, ngunci. Ya gue sih kesengsem sebenarnya sama chassis dan las-lasannya sih banyak banget loh ternyata loh kalau kita lihat dari posisi ini ke belakang. Itu tiang-tiang kecil, lalu dilas ngelingker-ngelingker. Jadi memang nih nggak pelit banget ini sama rangka dan las-lasannya gitu loh. Ya, klakson, lalu nih ada buat modul lampu, dia punya DRL-nya. Ya teman-teman, untuk cat-catannya AE6 juga sama ya sebenarnya kayak yang AE8 juga. Jadi kualitasnya ya nggak jauh beda lah, karena masih sama-sama Zeho juga. Beda seri aja, beda tipe. Yang satu jaraknya jauh lebih jauh untuk tempuh. Yang AE6 memang sangat cocok untuk buat kayak antar jemput anak di dalam komplek lah ya. Apalagi lu motor listriknya juga berbeda daripada yang lain. Ya daripada lihatnya yang itu-itu aja. Zeho ini kayak punya segmennya sendiri gitu loh. Lebih high class lah, lebih eksklusif. Untuk pengereman, depan belakang itu pakai cakram ya, disc rotor ya. Dan ini dia punya piston headnya atau kepala babinya nih bentuknya juga unik. Biasanya kan jendolan 1 atau 2 gitu kan. Ini 3 tapi memang lebih kecil. Apakah ini 6 piston 6 head gitu loh. 1, 2, 3. Sini juga ada soalnya nih. Ya, tapi ya kita nggak bisa bongkar lebih banyak bagian ini. Paling nggak teman-teman tahu ini untuk pengereman. Finishingnya luar biasa bagus. Belakang juga sama ya. Kayak begini juga gitu loh. Lalu untuk apa namanya, ya pokoknya kalau buat Zeho, kita udah telanjangin yang AE8 itu, ekspektasi kita yang AE6 tuh juga bakalan sebagus si AE8 abangnya gitu loh. Dan memang untuk build quality tidak diragukan, gue selalu ngulang-ulang dari tadi, chassis rangka las-lasan itu cakep, wiring juga semua anti panas, ada yang anti bakar juga nih yang di belakang. Untuk finishing ini sih luar biasa cakep sekali sih. Sampai body-body juga plastik. Itu nggak ada yang kayak geter atau mungkin ketutupnya ke sebelah gitu loh. Jadi itu memang presisi sekali. Oke, kalau teman-teman berminat dengan AE6, untuk harga juga gue belum dapat bocoran. Jadi paling nggak bisa langsung kontak aja ke Tetap Jaya Motorindo. Ada di Ciledug, alamat di deskripsi ya. Jangan lupa kontak aja mau test ride ataupun mau lihat unit, bisa langsung ke Tetap Jaya. Oke, thank you udah nonton. Jangan lupa komen, share yang banyak, dan juga subscribe.